Baik, selamat pagi menjelang siang, Bu Reni. Apa kabar hari ini, Bu Reni? Alhamdulillah, Bapak baik, sehat. Gimana kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah, kabar saya juga dalam kondisi baik. Libur-libur gini, kalau saya sih libur kegiatan Bu Reni. Apakah Bu Reni juga ada kegiatan libur atau lagi sibuk apa nih, Bu? Kebenaran hari ini adalah hari libur. Selama 2 minggu ini libur, Pak. Jadi saya ini ada kegiatan bersama anak-anak aja, Pak. Santai, menikmati liburan. Selain itu mungkin sambil menyiram tanaman, merawat tanaman. Kebenaran kan kalau sebelum liburan itu kurang terawat, Pak, tanaman. Akhirnya saya merawat tanaman, bermain bersama anak-anak. Itu aja sih, Pak, kegiatan liburannya. Jadi kegiatan liburannya adalah merawat tanaman. Jadi eh, dengan merawat tanaman itu membuat suasana senang Bu Reni kah? Ya, membuat saya lebih senang. Karena kan kalau misalnya merawati tanaman kita jadi subur, sehat, kemudian jadi berbunga, itu membuat hati saya juga senang, Pak. Jadi hatinya senang ketika merawat tanaman. Apakah suasana hati yang terbaik yang perlu yang Ibu rasakan saat ini? Misalkan gini, kalau saya sampaikan suasana hati dari 1 sampai dengan 10, saat ini suasana hati Bu Reni eh, di angka berapa jika dilambangkan dengan angka? Sepertinya 10, Pak. Wow, keren, keren, keren. Jadi berarti di state terbaiknya Bu Reni ya hari ini ya. Ini 10. Pantesan terlihat cerah dari cara menyampaikannya pun Bu Reni terlihat begitu antusias. Terima kasih ya Bu Reni ya. Ya, Pak. Baik Bu Reni, eh, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelas dan menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke dan Bu Reni sudah siap? Insya Allah siap, Pak. Oke, sudah siap. Baik, selama proses coaching, saya akan memperhatikan dengan penuh, mendengar, serta mendukung, bahkan bertanya untuk menggapai tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Reni. Siap, Bu Reni? Insya Allah siap. Baik. Apakah ada hal yang ingin Bu Reni sampaikan sebelum kita melakukan sesi coaching ini, Bu Reni? Sepertinya cukup paham, Pak. Cukup paham ya. Terima kasih ya Bu Reni ya, karena ini bukan pertemuan yang pertama. Kita sudah melakukan pertemuan ini mungkin untuk yang kedua kalinya ya Bu Reni ya. Ya, yang kedua kalinya. Nah, jadi Alhamdulillah. iya, jadi sudah semakin lama semakin lancar ya Bu Reni dalam percakapan ini. Insya Allah. Jadi selama coaching nanti atau setelah coaching yang berlangsung, saya ingin mengingatkan kembali atau saya akan selalu mendukung Bu Reni, saya akan mendengar, saya pun akan bertanya, serta saya akan berkomitmen penuh untuk hadir dalam memperhatikan Bu Reni. Jadi saya akan berkomitmen. Terima kasih Bu Reni telah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Sebelum kita masuk ke tujuan utama, saya ingin memastikan bahwa Bu Reni dalam kondisi merasa nyaman untuk dan siap untuk diskusi pada pagi hari ini. Bagaimana kondisi suasananya nyaman, Bu? Alhamdulillah nyaman, Pak. Baik, Alhamdulillah nyaman suasananya di sini. Jadinya insya Allah saya bisa berkomunikasi untuk ke depannya. baik, Dari saat ini sampai ke depan. baik, baik. Kita akan melakukan percakapan lebih kurang 60 menit ke depan. Semoga suasana yang 10 state terbaik yang di angka 10 ini bisa bertahan sampai nanti berakhir dan Bu Reni akan mendapatkan eh, langkah-langkah ataupun
tujuan yang ingin Ibu Reni capai dengan baik. Hari ini kita akan melakukan percakapan dengan fokus pada Bu Reni dan langkah-langkah yang akan diambil oleh tujuannya. Jadi di sini saya sebagai coach untuk mendampingi Bu Reni membantu menemukan solusi dan strategi terbaik. Bagaimana pendapat Bu Reni tentang itu? Setuju? Ya, Oke. baik Pak. Alhamdulillah. Oke. Jika Bu Reni siap, kita akan mulai dengan menetapkan tujuan hari ini. Insya Allah siap. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Ibu Reni capai? Mudah-mudahan di akhir coaching ini berharap saya bisa menemukan solusi dari apa yang tujuan yang saya inginkan, Pak. Tujuan yang inginkan. Ya, Apa ingin yang Bu Reni capai itu, Bu Reni? untuk saat ini saya menginginkan untuk kedepannya kan saya punya dua anak nih, Pak, laki-laki perempuan. Saya berharap anak saya bisa kedepannya bisa berprestasi. Kemudian tujuannya ingin bisa masuk perguruan tinggi negeri, Pak, melalui jalur prestasi. Saya inginkan anak saya ini bisa ikut PTN yang mana perguruan tinggi negeri yang populer gitu, Pak, 4 besar populer di Indonesia. Atau saya juga pengen selain itu pengen bisa masuk kuliah kedinasan. Itu sih, Pak. Karena kan saya pikir saya sebagai orang tua tidak bisa memberikan harta kepada anak saya, tapi saya hanya bisa memberikan ilmu. Harapannya anak saya bisa berpendidikan sehingga ilmunya bisa bermanfaat buat anak saya ke depannya. Karena kan orang tua cuma bisa memberikan ilmu, Pak. Kalau misalnya harta kan cepat habis, Pak. Makanya saya berharap anak saya bisa kuliah di perguruan tinggi negeri yang favorit di Indonesia, kemudian mendapatkan beasiswa, harapannya seperti itu. Keren, 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 keren. Bu Reni begitu apa ya? Begitu visioner memikirkan untuk putra putrinya sampai ke jenjang yang lebih jauh lagi. Nah, kalau boleh saya tahu, tadi kan Bu Reni menyampaikan ingin putra putrinya apa ya sekolah di perguruan tinggi negeri, 4 perguruan tinggi negeri dengan apa? Lewat jalur prestasi. Jalan lalu prestasi. Nah, bisakah Bu Reni menyampaikan tujuan itu lebih spesifik lagi, Bu? Lebih detail lagi, coba, Bu. Ya, kalau misalnya harapannya itu Pak, lewat jalur prestasi, sehingga dari sekarang saya memberikan kepada anak saya untuk ikut les seperti itu Pak, ikut les dalam berbagai macam bidang, karena tujuannya kan ingin masuk PTN yang lewat beasiswa melalui jalur prestasi. Jadi dari mulai saat ini anak saya dimasukkan ke bimbel-bimbel atau les-les seperti itu, Pak. Baik, baik. Jadi secara spesifik ingin masuk ke perguruan tinggi negeri dengan cara apa? Jalur prestasi dan intinya dapat beasiswa mungkin begitu ya, Bu Reni ya. Iya, Pak. Wih, keren, 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 keren. Nah, menurut Bu Reni, apakah tujuan itu realistis dengan eh, kondisi Bu Reni sekarang? Kalau misalnya saya lihat sih realistis, Pak. Soalnya gini ya, Pak. Kebenaran anak saya itu dilihatnya semangat belajarnya tinggi. Kemudian anak saya juga ketika dia semangat banget untuk ikut les, bimbel, apapun bukan karena keinginan orang tua, tapi karena keinginannya sendiri. Itulah yang membuat saya semakin semangat. Dilihat dari kondisi seperti itu, jadi realistis Pak dengan keadaan itu karena anak saya semangat untuk belajar, ikut les-les juga semangat dengan kemauan sendiri, sehingga itu membuat saya cukup realistis untuk masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Baik. Jadi sangat realistis karena
dilihat dari putri dan putra Ibu Reni itu semangat belajarnya ya sangat tinggi. Mungkin didukung juga dengan dukungan orang tua yang begitu tinggi juga ya Bu Reni ya. Ya, Ya karena Bu Reni begitu hebat mendukung putra-putrinya gitu. Nah, kalau tadi Bu Reni sudah menyampaikan itu adalah realistis. Nah, relevan tidak atau terjangkau tidak untuk tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Reni ini? Insya Allah Pak, karena kan memang untuk ikut les kayak bimbel itu membutuhkan dana ya Pak. Mhm. Hmm, dengan itu saya juga sudah menyiapkan untuk dana untuk pendidikan anak saya melalui tabungan, sehingga ketika anak saya ingin mengikuti les, bimbel, dan hal yang lainnya, saya bisa mengeluarkan dana itu khusus untuk dana pendidikan anak saya itu, Pak. Jadi dari itu mengeluarkan apa tadi mau bisa diulang Bu? Dana, Pak, dana pendidikan. Jadi saya menyisihkan uang khusus untuk dana pendidikan anak saya, Pak. Sehingga ketika les bimbel itu, saya sudah ada dananya, Pak. Keren, 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 ya benar-benar benar. Hebat ya, telah menyiapkan persiapan sejauh itu. Nah, tadi sudah sampaikan realistis dan menurut Bu Reni itu adalah terjangkau. Nah, kapan waktunya itu Bu Reni? Eh, karena kan untuk ke perguruan tinggi ini ada waktu cukup lama, Pak. Sehingga untuk les dan privat yang lainnya bisa dilakukan di saat-saat ini, Pak. Sehingga ketika waktu nanti SMP, kemudian SMA, dia sudah cukup matang untuk ikut tes PTN-nya, Pak. Nah, menurut Bu Reni, seberapa bahagia bila tujuan itu tercapai, Bu Reni? Oh, bisa diulang, Pak? Eh, seberapa bahagianya Bu Reni bila tujuan tadi, yaitu tujuannya agar putra-putrinya bisa masuk perguruan tinggi itu tercapai? Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa buat saya, Pak. Karena selain tadi lewat les dan hal-hal yang lainnya bersifat duniawi, saya juga meminta pertolongan sama Allah. Selain itu, saya juga berdoa sama Allah, semoga anak saya bisa masuk PTN. Jadi, kalau misalnya nanti ke depannya ternyata anak saya lolos, bisa masuk perguruan tinggi negeri seperti UGM atau UI melalui jalur prestasi dan mendapatkan beasiswa, itu sangat bahagia buat saya, Pak. Hmm. Jadi Bu Reni akan merasa suatu kebahagiaan tersendiri ya jika itu tercapai, Ya, Bu Reni ya. Nah, Bu Ren, ya. nah, suasana hati terbaik apa yang perlu dimiliki agar tujuan Bu Reni itu bisa tercapai, Bu Reni? Oh, Apakah gimana, Pak? Bisa diulang? suasananya, suasana hati yang diperlukan Bu Reni itu suasana hati terbaik yang seperti apa yang diperlukan agar bisa mendukung tujuannya tadi Bu Ren? Suasana hatinya yang saya juga harus suasana hati saya bahagia juga ya, Pak. Karena kan kalau misalnya saya tidak bahagia atau tidak semangat, akan mengurangi kesemangatan anak saya juga, Pak. Jadi kalau misalnya anak saya sudah semangat, saya juga harus bahagia dan lebih semangat lagi untuk mendukung anak saya mencapai tujuannya itu, Pak. Hmm, keren, 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 keren. Mendukung tujuannya itu. Nah, apakah Bu Reni pernah melihat orang mengalaminya? Mengalami masuk itu tujuan. Mengalami suasana yang seperti yang Bu Reni rasakan, yang Bu Reni perlukan? Apakah Bu Reni pernah melihat orang itu mengalaminya gitu, Bu Reni? Ya, saya melihat eh, orang mengalaminya bahagia, Pak. Bahagia ya ketika melihat orang pun melihat seperti itu ya Bu Reni ya. Kalau saya mengajak kita iya Bu Reni, nanti kita
membayangkan. Tadi kan Bu Rani bisa merasakan suasana hatinya akan bahagia jika itu terpenuhi dan pernah melihat orang juga ketika sukses itu terlihat bahagia. Nah, Bu Rani bisa nggak membayangkan suasana itu saat ini? Bisa, Wah, Pak. Kayaknya bahagia banget gitu, Pak. Apalagi kalau misalnya apa yang sudah kita perjuangkan, kita ketika mengikuti les, kemudian hal-hal yang lainnya di sekolah ternyata dengan anak saya belajar dengan sungguh-sungguh di sekolahnya berprestasi, ranking 1, dan kemudian tahap selanjutnya anak saya bisa masuk ke PTN negeri seperti UGM, dapat beasiswa. Itu sangat bahagia, Pak. Bahagia banget, Pak. bahagia sekali Tidak ya bisa Bu Rani. diungkapkan kata-kata. Nah, kalau saya ajak nih, eh, sekarang eh, perasaan itu diambil, dirasakan sekarang, bisakah Bu Reni? Udah bisa berungkap dengan kata-kata, pokoknya bahagia, Pak. Karena kan saya pikir, anak saya bisa masuk PTN, jalur beasiswa, dan prestasi. Orang tua mana yang tidak bahagia dan bangga, Pak, terhadap anaknya. Apalagi itu kan tujuan yang selama ini yang diinginkan, ternyata tercapai oleh anak saya. Itu sangat-sangat membuat saya terharu, bahagia, bangga, dan banyak hal lainnya, Pak. Keren, keren, keren. Bangga banget sampai kayaknya kalau misalnya sekarang gitu ya dirasakan uh, seperti itu, kayaknya saya akan terharu, menangis bahagia, kemudian akan memeluk anak saya dengan erat, pokoknya bahagia banget, Pak. Yes. Nah, aura itu nyampe ke saya juga, Bu Reni. Jadi terpancar kebahagiaan itu. Semoga kebahagiaan ini bisa bertahan terus, Bu Reni. Suatu saat ketika lupa akan itu, Bu Reni bisa menarik kembali rasa kebahagiaan itu. Oh iya, bahagia ketika Iya, anak Pak. saya itu. Jadi biar step-nya Bu Reni itu selalu di angka 10 ketika berbicara tentang tujuan anaknya yang ingin menjadi kuliah di perguruan tinggi negeri. Semangat ya Bu Reni ya. Eh, Iya, siapa? keren deh. Nah, Bu Reni, setelah tujuan tadi Bu Reni sampaikan, apa saja tantangan atau hambatan atau juga mungkin bisa itu jadi masalah utama yang akan Bu Reni rasakan terkait mencapai tujuan anak menjadi mahasiswa dengan masuk beasiswa jalur prestasi di perguruan tinggi negeri itu, Bu Reni. Tantangannya, Bu Reni, menurut Bu Reni itu yang akan dihadapi apa? Ya, tantangannya mungkin saya itu ini, Pak. Kan untuk saat ini anak saya dimasukkan les yang mungkin standarnya ini, Pak, ya, misalnya nilainya 7. Saya itu pengen anak saya itu masuk ke bimbel yang yang berkualitas gitu loh, Pak. Itu yang buat saya tantangan bagi saya untuk saat ini. Karena saya pikir kalau misalnya anak saya ikut bimbel yang berkualitas, yang menunjang ke arah sana, yang lebih menunjang ke arah sana, mungkin juga perlu biaya yang cukup lumayan. Itu yang buat tantangan saya bagi saya, Pak. Meskipun saya menyisihkan uang untuk dana pendidikan anak saya, tetap ketika saya ingin memilihkan tempat bimbel buat anak saya yang berkualitas, itu membuat tantangan tersendiri buat saya karena dari faktor ini, Pak. Dananya cukup nggak ya kalau misalnya ikut bimbel yang berkualitas, yang lebih menunjang ke arah tujuannya itu loh, Pak. Oke, keren. Keren sekali ya. Bu Reni benar-benar banyak ya yang di ini kan. Jadi salah satu tadi tantangannya adalah untuk mempersiapkannya, menyiapkan tempat bimbel ya gitu Bu Ren ya, bimbel yang berkualitas. Iya. Nah, selain menyiapkan bimbel yang berkualitas, adakah tantangan yang lain Bu Ren yang akan terjadi di perjalanan menuju tujuan itu Bu Ren? Untuk saat ini mungkin bimbel saja, Pak. Selain mungkin di pendidikan yang sekolah formal yang sudah dijalankan, ada tambahan kayak bimbel.
Karena kan memang anak saya dua, Pak. Yang pertama saya berharap tuh masuk UGM kedokteran. Kemudian yang kedua itu masuk STAN, Sekolah Tinggi Administrasi Negara. Sehingga langkah-langkah untuk menuju ke sana mungkin selain lewat dia pendidikan di sekolahnya, yang tambahannya adalah dengan cara mengikuti bimbel yang menuju ke arah ke sana, Pak, seperti kedokteran tadi atau UGM lewat atau dan STAN. Keren, keren, keren. Nah, apa yang membuat Bu Reni mendorong eh, Bu Reni berubah atau Bu Reni cara berpikirnya demi anak seperti itu tuh apa yang membuat Bu Reni itu berpikir seperti itu, mendorong seperti itu apa Bu Reni? Berpikir gimana nih, Pak? Ya berpikir Maksudnya bahwasanya pengen anak. anak sampai harus perguruan tinggi, beasiswa gitu. Apa yang hmm, mendorong Bu Reni berubah? Kan biasa ya, Pak, kalau orang tua tuh ingin anaknya lebih tinggi daripada orang tuanya, pendidikannya lebih tinggi, lebih baik daripada orang tuanya. Itu Hmm. yang membuat saya sehingga memotivasi atau termotivasi atau mendoktrin anak saya supaya bisa berpendidikan lebih dari orang tuanya. Salah satunya ya bisa uh, masuk perguruan tinggi negeri seperti UGM atau UI atau sekolah kedinasan seperti STAN. Itu harapan saya, Pak. Ah, Harapannya bisa lebih tinggi dari orang tua sehingga punya tujuan seperti itu. apa sih yang membuat perubahan dari Bu Reni itu menarik atau penting? Kenapa itu tuh penting bagi Bu Reni itu? Karena saya pikir gini, Pak, kan kondisi zaman sekarang ini, kondisi zaman sekarang ini kan persaingan semakin ini ya, Pak, di dunia kerja. Harapan saya itu anak saya, karena memang tadi di awal saya tidak bisa memberikan harta, tidak bisa memberikan warisan harta yang banyak terhadap anak saya. Makanya saya berharap anak saya bisa masuk perguruan tinggi negeri yang mana itu tuh perguruan yang populer empat besar di Indonesia, sehingga dengan masuk perguruan tinggi negeri itu bisa mudah mendapatkan pekerjaan ketika mereka sudah lulus dan mendapatkan pekerjaannya yang sesuai dengan kemampuannya. Itu harapannya, Pak. Karena kan biasanya ketika anak kita kuliah di perguruan tinggi negeri yang favorit di Indonesia, biasanya setelah lulus banyak yang ingin merekrut untuk untuk bekerja di sebuah perusahaan atau di instansi yang lainnya. Keren, 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 keren. Nah, begitu apa ya? Spesifik sebenarnya tujuan Bu Reni itu hebat nih. Nah, setelah itu apa yang perlu dilakukan Bu Reni agar rencana yang Bu Reni rencanakan itu bisa berjalan dengan lancar Bu Reni? Ya, yang pertama mungkin saya harus sering memotivasi anak saya, Pak. Meskipun anak saya semangat belajarnya tinggi, terkadang mungkin karena faktor lingkungan, kadang anak saya juga agak menurun, maksudnya semangatnya. Jadi saya sebagai orang tua harus perlu ngasih semangat kepada anak saya, memberikan motivasi kepada anak saya bahwa uh, tujuannya adalah untuk masuk PTN negeri, maka anak saya juga harus bisa fokus, konsisten dan tetap semangat dalam belajarnya di sekolah maupun dalam bimbel atau les-les yang lainnya. Keren, keren, keren. Tadi ya, keren Bu Reni. Tadi Bu Reni juga menyampaikan salah satu tantangan yang akan dihadapinya adalah mempersiapkan tempat bimbel yang berkualitas, yang menunjang apa ya keilmuan agar anak bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, apalagi jurusan UGM jurusan kedokteran. Nah, Iya, Pak. dari tantangan itu, Bren, tantangan yang tadi tentang bimbel itu dan pembiayaan bimbel itu. Nah, kapan Bu Reni menyadari ternyata itu menjadi suatu tantangan dalam mencapai tujuan Bu Reni?
Hmm, menjadi tantangannya itu ketika beberapa waktu ini, Pak, menganggap bahwa bimbel di tempat yang berkualitas, ketika saya melihat atau tempat-tempat bimbel yang berkualitas, kemudian ngeliat brosurnya, ada biaya-biayanya, oh ternyata lumayan juga biayanya, Pak. Kalau misalnya bimbel yang di tempat yang berkualitas. Sehingga itu yang membuat jadi tantangan buat saya, Pak, dalam hal biaya. Jadi, Karena cukup lumayan ketika saya melihat, oh untuk bimbel di tempat yang lumayan berkualitas itu memang perlu dana yang cukup juga. Karena kan memang sekarang itu pendidikan itu memang cukup mahal ya Pak. jadi tantangan itu salah satunya penyebabnya adalah menjadi penyebab utamanya adalah biaya, begitukah Bu Reni? Iya Pak. Meskipun dari awal saya bilang bahwa saya sudah menyiapkan biaya pendidikan buat anak saya, menyisihkan. Tapi kalau misalnya untuk bimbel di tempat berkualitas, ternyata biaya yang saya siapkan itu kayaknya kurang, Pak. Itu kurang. Oke, 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 oke. Bisa begitu ya. Nah, gini Bu Reni, ketika tadi Bu Reni sudah menyampaikan tantangan, penyebab eh, tantangan tersebut. Nah, penyebab tantangannya kan tadi adalah salah satunya adalah biaya. Nah, adakah selain biaya yang menjadi penyebabnya Bu Reni? Mungkin ini ya, motivasi, memberikan motivasi terhadap anak, Pak. Kadang kan anak itu naik turun ya, Pak. Mhm. Kadang hari ini semangat, besok karena lingkungan mungkin ya, Pak, faktor lingkungan. Lihat misalnya temennya tidak semangat jadi agak kendor, tapi kadang semangat lagi naik turun gitu loh Pak. Meskipun memang semangatnya tinggi, tapi ketika melihat di lingkungan ada yang tidak semangat, itu juga mempengaruhi faktor terhadap anak saya mungkin Pak. Nah, itu mempengaruhi faktor pada anak ya. Nah, Bu Ren, tadi Bu Ren telah menyampaikan itu, kemudian apa hasil yang ingin diperoleh jika Bu Reni berhasil mencapai tujuan ini? Saya ulang kembali biar suasananya muncul lagi gitu ya, Bu Ren. Jadi Bu Ren itu apa hasil yang ingin diperoleh jika putra-putri Bu Reni itu berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri dengan cara beasiswa jalur prestasi? Apa Bu Ren? Apa hasil yang ingin diperolehnya Bu Ren? Kalau hasilnya eh, bahagia lah Pak, bangga. Apalagi bisa masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi dan beasiswa. Itu bikin kebahagiaan tersendiri. Karena menurut saya orang tua untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, kalau tidak lewat jalur prestasi dan kan kalau dilihat dari kondisi ekonomi saya, hmm, kayaknya untuk jalur mandiri saya tidak memungkinkan anak saya bisa masuk UGM atau UI. Jadi harapan saya anak saya bisa jalur prestasi sehingga bisa mendapatkan beasiswa. Itu kebahagiaan yang sangat luar biasa buat saya, Pak. Keren, keren, keren. Nah, kalau dari tadi akan mempengaruhi Bu Reni ya, akan membuat suasana Bu Reni semakin baik. Nah, apa yang akan berubah? Apa yang akan berubah ketika tujuan ini tercapai? Menurut Bu Reni nih, ketika tujuan ini tercapai, anak-anak menjadi masuk perguruan tinggi, apa yang akan berubah terhadap Bu Reni dan keluarga? Jelas, Pak, berubah. Apalagi kan kalau misalnya angan-angan untuk saat ini ya, Pak. Kalau misalnya anak saya yang satu jadi dokter,
kemudian yang satu lagi kerja di kantor pajak, kan pikir oh mereka bisa hidup, maksudnya orang tua tidak bisa memberikan harta, tapi ilmunya itu bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa bermanfaat buat dirinya sendiri, Pak. Sehingga itu sangat bahagia buat saya, Pak. Itu ya, Oke, oke, keren, 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 itu Pak, cukup. keren, keren. Nah, Bu Ren, apa kekuatan yang Bu Reni miliki atau perlu miliki untuk mencapai tujuan itu? Ya, selain mungkin lewat jalur tadi Pak di sekolah, di rumah juga saya sebagai orang tua selalu memberikan semangat dan motivasi saya terhadap anak saya. Selain lewat bimbel, memang dukungan orang tua juga penting Pak di rumah. Jadi saya selain anak saya ikut bimbel atau les, saya juga di rumah memberikan apa ya bimbingan Pak terhadap anak saya. Kalau misalnya eh, di bimbel ada tugas atau apa, saya juga memberikan semangat terhadap anak saya untuk mengerjakannya. Kemudian di rumah juga anak saya, jadi tidak dilepas begitu saja, Pak. Misalnya anak saya ikut bimbel atau ikut les, kemudian orang tua di rumah melepasnya begitu saja. Saya tidak seperti itu, Pak. Melainkan saya juga di rumah selalu memberikan bimbingan dan motivasi, kemudian dukungan terhadap anak saya supaya bisa masuk perguruan tinggi negeri itu bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur prestasi. Jadi dukungan saya sebagai orang tua di rumah juga sangat mempengaruhi terhadap anak saya. Sehingga saya di rumah juga selalu membimbing anak saya belajar selain melalui bimbel atau kegiatan di sekolahnya, Pak. Oke, jadi Bu Reni, kekuatan yang Bu Reni miliki itu memiliki motivasi yang selalu membimbing anaknya, memberikan semangat, bahkan melakukan pendampingan mungkin ya Bu Reni ya pada Iya, Bu Reni. iya Pak, betul. Nah, selain yang sudah Bu Reni lakukan itu, apa kekuatan yang perlu Bu Reni miliki kembali atau yang perlu Bu Reni punyai agar menambah kekuatan yang sudah ada tadi? Selain motivasi, ternyata kan motivasi itu tidak cukup, Pak. Sekalau misalnya tidak ada dana juga yang kuat, Pak. Dana juga ya. Ya, selain motivasi lewat bimbingan mungkin dan lain-lainnya, saya juga perlu adanya dana yang kuat sehingga anak saya bisa ikut bimbel. Untuk saat ini kan ikut bimbel ya Pak, lewat jalur itu yang lebih efisien. Karena kalau misalnya tidak lewat jalur beasiswa atau prestasi, mungkin saya juga akan pesimis Pak. Kalau tidak lewat jalur prestasi atau beasiswa, mungkin lewat jalur mandiri, saya juga kayak tidak terbayang apakah bisa anak saya karena kalau lewat jalur mandiri itu kan perlu dana yang cukup banyak ya Pak. Makanya saya berharap anak saya itu bisa masuk perguruan tinggi negeri lewat beasiswa yaitu prestasi gitu Pak. Ya, jalur beasiswa atau prestasi. Nah, Bu Ren, Ya, gini lah Bu Ren. ya Pak. Eh, Tadi Bu Reni telah memiliki kekuatan itu, yaitu kekuatannya motivasi dan kekuatan yang perlu dimiliki kembali, yaitu salah satunya dukungan pendanaan. Nah, sekarang kalau dari segi kelemahan diri yang perlu diperkuat, adakah kelemahan diri dari Bu Reni yang perlu diperkuat agar tujuan anak-anak menjadi mahasiswa jalur prestasi itu bisa terpenuhi, Bu Ren? Kan kebenaran itu biasanya ya Pak, kalau misalnya keluarganya dokter, anaknya juga dokter. Nah, kebenaran saya itu bukan dari dokter Pak, tapi harapannya anak saya menjadi dokter. Itu mungkin kelemahan saya kurang paham ketika anak saya pengen menjadi dokter, jalurnya seperti apa gitu Pak. Kan kalau misalnya orang tuanya dokter, mengarahkan anaknya ke dokter tuh udah ada jalur-jalurnya Pak. Nah ini mungkin kelemahan bagi saya, karena saya bukan basicnya dokter, tapi anak saya pengen cita-cita jadi dokter, sehingga itu menjadi kelemahan saya untuk mengarahkan anak saya kemana nih jalur yang tepat
supaya tujuan anak saya itu masuk ke UGM lewat jalur prestasi, mengambil jurusan kedokteran itu harus lewat jalur mana, apa saja yang harus ditempuh. Kadang itu yang buat kelemahan saya karena saya bukan profesinya seorang dokter, Pak. Jadi masih ini, Pak, itu kelemahannya. Oh, ya. Jadi Bu Reni merasa karena Bu Reni bukan dari kalangan dokter sehingga anaknya punya cita-cita ingin jadi dokter, itu Bu Reni menganggap itu adalah bagian dari kelemahan Bu Reni yang harus diperkuat. Begitukah Bu Reni? Ya, Pak. Nah, baik, jadi perlu Reni mungkin perlu memperkuat itu ya. Nah, gini Bu Reni, dengan adanya kelemahan yang Bu Reni tadi sampaikan, dukungan dari pihak luar seperti apa yang Bu Reni perlukan atau dukungan dari luar seperti apa yang mempermudah Bu Reni mencapai tujuan tadi Bu Reni? Ya, karena memang basic saya atau bukan dari kedokteran ya Pak, sehingga saya perlu informasi dari pihak luar tentang gimana apa sih caranya supaya cita-cita anak saya ini bisa masuk ke jurusan kedokteran. Jadi langkah-langkah awalnya seperti apa gitu Pak. Harapannya dapat informasi dari teman-teman saya atau keluarga saya yang lain. Mungkin itu yang harapan yang pengen saya ini Pak, dapat informasi tentang kalau misalnya anaknya mau jadi dokter, apa saja yang harus saya siapkan gitu Pak. Selain tadi mungkin mengikuti bimbel dan yang lainnya. Selain mengikuti bimbel dan lainnya, Bu Reni perlu mencari informasi dari teman, saudara, atau kawan tentang langkah-langkah untuk mencapai menjadi eh, apa ya, menjadi mahasiswa itu gitu kah, Bu Ren? Dok, Oke. Nah, iya Pak. Bu Ren, Iya Pak. nah, agar Bu Reni mendapatkan pertemanan yang tadi Bu Reni inginkan, adakah Bu Reni punya rencana atau punya langkah sendiri Bu Reni agar Bu Reni itu memiliki pertemanan atau informasi tentang kedokteran untuk membantu anak? Ada nggak upaya dari Bu Reni? Ya, untuk saat ini mungkin saya hanya melihat ke ini dulu Pak, media sosial saja Pak. Searching atau hal-hal yang lain, tapi itu membuat saya belum puas Pak. Kalau misalnya saya belum belum benar-benar mendapatkan informasi yang tepat gitu Pak buat anak saya. Jadi lagi mencoba mencari-cari tapi belum pas gitu Pak. Saya ingin mendapatkan informasi yang pas sesuai dengan harapan tujuan anak saya yang cita-citanya ingin menjadi dokter. Jadi Bu Reni belum menemukan yang pas. Nah, kita kita Iya kalau Pak. belum menemukan pas berarti ya dalam tanda kutip harus mencari yang pas kan begitukah Bu Reni ya? Iya. Nah, jadi strateginya menurut Bu Reni nih strateginya agar Bu Reni mendapatkan langkah yang pas itu seperti apa Bu Reni? Sepertinya saya harus mendekat sama yang ini Pak, yang sudah jadi dokter kayaknya Pak. Mungkin saya mencari tetangga yang profesinya dokter sehingga saya bisa dapat informasi dari tetangga yang punya profesi dokter. Kayaknya seperti itu Pak mungkin. Lebih lebih akurat kalau misalnya saya dapat informasi dari dokter profesi dokter langsung gitu Pak. Ini lagi mencari nih, adakah tetangga saya yang seorang dokter gitu atau teman saya yang terdahulu lagi mencari-cari nih Pak, oh, siapa nih yang jadi dokter? Nih, dilihat mencari dokter. Nah, gini Bu Reni. Apakah eh, dampak positif yang langsung terjadi dari langkah yang akan dilakukan Bu Reni barusan? Kayaknya kalau misalnya saya bertemu langsung nih Pak ya, misalnya dengan yang profesi kedokteran, apalagi yang lulusan UGM gitu ya, lulusan UGM, kemudian dia lulusan UGM-nya lulusan kedokteran, kayaknya lebih akurat kalau saya bertanya-tanya gimana dulu dia bisa masuk ke
UGM, jalur beasiswa, kemudian jurusan kedokteran, apa saja langkah-langkahnya, tips-tipsnya apa, sehingga itu mungkin bisa saya juga memberikan motivasi atau dorongan terhadap anak saya kalau saya misalnya sudah mendapatkan informasi dari yang bersangkutan gitu loh Pak. Kayaknya itu lebih akurat Pak. Jadi Jadi kayaknya perlu mencari nih Pak. itu jadi dampak positifnya itu akan informasi yang lebih akurat ya Bu Reni ya, enggak itu. Nah, insya Allah gitu Pak. Nah, tadi dampak positif sudah Bu Reni sampaikan. Nah, kira-kira apa dampak negatif yang langsung terjadi jika Bu Reni melakukan itu? Eh, apa ya Pak ya dampak negatifnya? Ada nggak? Hmm, karena mungkin dampak negatifnya kalau misalnya nanti ternyata saya sudah mengetahui dari yang lulusan UGM kedokteran langkah-langkahnya seperti ini dulu, mungkin dampaknya akan agak melemah nih saya Pak. Di dampak negatifnya melemah gitu ya. Itu negatifnya, tapi insya Allah tetap semangat Pak. Jangan sampai melemah, Bren. Karena Nah, insya Allah eh, tidak Pak. cita-cita anak kan tadi yang ingin jadi sekarang putra putrinya usia berapa, Bren? Kebenaran putri saya kelas 2 SD Pak. Tuh, kelas 2 Sebenarnya masih SD. panjang Masih langkahnya Pak, masih panjang. panjang. Jadi Bren ini harus menjaga semangat ini sampai putrinya itu usia sekolah, usia Iya Pak, kuliah ya. betul. Makanya saya benar-benar menjaga semangat saya dan anak saya itu supaya tetap fokus dan sesuai jalurnya Pak. Ini kita kita sambil santai, Bu Ren. Eh, strategi yang dipakai Bu Ren ini agar apa ya semangat anak tadi nggak menurun, dampak negatifnya itu kecil lah, gitu. Jangan sampai membesar karena jangka waktu ini panjang, begitu Iya. panjangnya persiapan ini. Bu Reni punya strategi tertentu kah agar apa ya dampak negatif itu tidak meluas, justru malah memperkecil, jadi malah hilang kalau bisa. Iya, insya Allah bisa Pak. Intinya sih semangatnya itu loh Pak. Kayaknya kalau saya semangat, tetap semangat, tidak menurun semangatnya, kemudian bisa memberikan motivasi terhadap anak saya terus sampai waktunya dia ikut tes lulus, nah, itu kayaknya perlu semangat dan motivasi dari saya sendiri kepada anak saya supaya tetap fokus sesuai dengan apa tujuannya, yaitu ingin menjadi dokter. Kalau misalnya sayanya sudah tidak semangat, ini Pak, anak saya semangat, tapi sayanya sebagai orang tua tidak semangat, itu juga kayaknya akan uh, berdampak negatif. Jadi saya sebagai orang tua, meskipun misalnya saya sibuk, sesibuknya saya, tetap saya harus memberikan perhatian, semangat, dan motivasi terhadap anak saya, sehingga dalam waktu jangka yang lumayan panjang ini, anak saya bisa tercapai cita-citanya, Pak. Oke, nah dengan begitu besar dan mulia cita-citanya Bu Reni, nah, kebiasaan perilaku baru apa Bu Reni yang diperlukan agar langkah yang Bu Reni tetapkan itu menjadi sukses? Eh, Gimana ya, Pak? Coba diulang lagi, Nah, Pak. jadi gini. Contoh misalkan ya, misalkan ketika seseorang ataupun misalkan eh, Bu Helni punya cita-cita ingin membeli mobil, habit atau kebiasaan perilaku yang baru yang muncul yang diperlukan agar sukses membeli mobil Bu Helni itu adalah dengan kebiasaan menyisihkan uang setiap hari 1.000 gitu. Itu dia menjadikan habit menjadi suatu kebiasaan. Nah, kalau Bu Reni ketika menetapkan tujuan anaknya ingin menjadi seorang mahasiswa jalur prestasi di perguruan tinggi negeri, kebiasaan atau habit perilaku yang baru apa yang diperlukan agar langkah itu menjadi sukses gitu, Bu Reni. Oh, iya ya, Pak.
Karena kan saya tuh saya ini kan tujuan saya juga ya Pak untuk supaya anak saya bisa jadi perguruan tinggi masuk ke perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi itu kan banyak ya Pak cabangnya bisa lewat prestasi di sekolah bisa lewat tahfidz dan segala macam banyak macam dari prestasi. Nah kebiasaan yang saya lakukan sekarang itu saya juga memberikan membimbing anak saya juga bisa bisa masuk lewat prestasi tahfidz, Pak. Hmm. Karena kan saya juga dapat informasi katanya eh, kedokteran, jurusan kedokteran di UGM juga bisa lewat prestasi tahfidz ketika anaknya bisa menghafal 5 juz apa 10 juz apa berapa juz gitu, Pak. Itu membuat saya menjadi kebiasaan saya untuk sekarang membimbing anak saya supaya bisa tiap hari menghafalkan selain belajar yang lainnya dalam bidang yang lainnya, saya juga membiasakan anak saya untuk menghafal eh, tahfidz seperti tahfidz itu Pak, beberapa juz sehingga ketika waktunya nanti, misalnya anak saya sekarang kelas 2 kemudian naik ke kelas 3 SD udah hafal 1 juz, kemudian naik-naik kan lama-lama insya Allah hafal 30 juz, itu harapan saya. Siapa tahu bisa lewat jalur prestasi yang lain seperti halnya tahfidz itu Pak. Jadi saya di rumah membimbing anak saya terus eh, membaca Al-Qur'annya supaya bisa hafal tahfidz sehingga ketika waktunya nanti daftar perguruan tinggi negeri anak saya sudah hafal 30 juz sehingga lebih mudah ke arah sana. Mungkin seperti itu juga, Pak. Keren, 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 keren. Bu Reni benar-benar. Selain habit tadi membiasakan anak, eh, membantu anak untuk belajar tahfidz, mendorong anak menghafalkan eh, ayat-ayat Al-Quran. Adakah habit atau perilaku baru selain itu, Bu Reni, yang dilakukan? Kayaknya ya selain belajar di rumah lebih giat anak saya supaya menunjang ketika dengan cara membimbing ketika mau ulangan, kemudian ketika ada PR dan hal-hal yang lain itu juga menjadi kebiasaan saya karena sebelumnya saya Pak dulu ketika anak saya TK sebelum saya tahu kalau anak saya itu ingin masuk ke dokteran, saya itu kurang memberikan motivasi gitu Pak, kurang memberikan perhatian terhadap anak saya. Tapi ketika anak saya mengungkapkan keinginannya untuk menjadi dokter itu menjadikan motivasi saya sehingga saya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya ditinggalkan. Jadi untuk tujuan kedokteran itu Pak seperti membimbing anak saya belajar, kemudian mengerjakan PR di rumah saya bimbing, ketika ulangan saya bimbing anak saya supaya belajar dan hal-hal yang Hmm, lainnya Pak. keren, keren, keren. Jadi banyak kebiasaan habit baru yang Bu Reni lakukan demi mendukung putra-putrinya masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah, Bu Reni, kebiasaan baru itu bentuk aktivitasnya seperti apa sih, Bu Ren? Gitu. Uh, Ya, misalnya kayak Taufik, anak saya dimasukkan ke kelas Taufik, Pak. Kalau misalnya kebiasaan yang lain selain belajar di rumah, seperti mengerjakan PR, kemudian ketika belajar ulangan ya ikut ini, Pak, ikut les yang setiap hari. Jadi dia ada kesibukan di luar, Pak. Selain kesibukan di sekolahnya, ada tambahan kesibukan yang lain. Jadi waktunya dalam 1 minggu itu dia manfaatkan untuk hal-hal yang positif yang mengarah ke tujuan yang akan dia inginkan seperti tadi Pak, jurusan kedokteran sehingga waktu-waktu dia pakai untuk hal-hal yang seperti itu Pak. Keren, keren, keren. Bu Ren, dari habit atau kebiasaan yang perilaku yang muncul itu yang telah dilakukan oleh Bu Reni dan keluarga, adakah
suatu alat atau membutuhkan alat atau membutuhkan bahan untuk mendukung kebiasaan itu? Ada, Pak. Jangan bilang dana lagi, dana juga. Boleh, boleh sih, nggak apa-apa. Berarti itu alatnya salah satunya dana juga ya? Bisa di ini Pak, diterangkan coba contoh alat gimana ini Pak? Ya, mungkin ke tadi contoh habit perilaku baru adalah tadi Bu Rani sampaikan adalah dengan membaca tahfidz. Berarti alat yang dibutuhkan mungkin Al-Quran atau sound system kah bila perlu atau bahannya mungkin bahan buku bacaan atau apa itu adalah alat atau bahan yang diperlukan untuk mendukung kebiasaan yang timbul untuk mencapai tujuan tadi itu loh Bu Ren. Ya, ada Pak. Kayak misalnya kayak Tafid itu ada alat pendukungnya Pak untuk di rumah. Seperti ada Al-Quran, ada penjelasannya di situ ketika kita mau memberikan pemahaman terhadap anak membaca supaya mengulang-ulang 20 kali dan hal-hal yang lainnya itu ada Pak. Ada alatnya khusus, bukan alat ini apa ya, ada khusus untuk mengarah ke sana. Jadi kita sebagai orang tua di rumah ada ininya aturan bukan aturannya apa ya Pak? Ada alatnya. Tata tertibnya. Ya, ada tata tertibnya supaya orang tua bisa membimbing anaknya selain di kelas tahfidz sehingga di rumah juga bisa membimbing ada buku pedomannya Pak. Hmm, ya, 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 ya. Bagus, bagus ya. Nah, kalau ketika habit itu bisa dijalankan dan berhasil melakukan kebiasaan-kebiasaan itu, apa hadiahnya bila berhasil, Bu Ren? Hadiah buat saya atau anak saya Pak? Ya, buat Bu Reni, buat anaknya ketika mampu melaksanakan kegiatan habit perilaku baru itu, Bu Ren. Eh, ya hadiahnya apa ya Pak? Saya kasih pujian. Yes, nggak apa-apa, itu bagus juga, Bu Ren. Saya Berikan. kasih apresiasi ketika misalnya memang anak saya yang ini eh, perlu apresiasi ketika dia mencapai suatu tujuan itu berhasil gitu Pak. Jadi ingin banget ketika berhasil langsung diberi pujian oleh orang tuanya sehingga dia semakin semangat. Jadi saya memberikan hadiahnya berupa pujian hebat, terus apa pintar seperti itu Pak. Kalau untuk hadiah kayak berbentuk uang hal yang lainnya itu enggak Pak. Paling saya memberikan hadiah pujian terhadap anak saya. Oh, jadi Karena anak saya ini dengan pujian aja dia udah makin semangat gitu Pak. iya, keren-keren ya. Jadi hadiahnya adalah ketika uh, putri ibu atau ibu mampu melakukan kebiasaan yang tadi itu akan mendapatkan uh, apa ya? Apresiasi deh. Apresiasi, ya, apresiasi, pujian-pujian kecil agar anak semakin bersemangat lagi. Nah, ketika Bu Ren, adakah bentuk reminder? Reminder itu pengingat, mungkin alarm, pengingat alarm agar habit itu berjalan konsisten. Apa yang Bu Reni lakukan? Pengingatnya apa gitu, Bu Ren? Saya membuat kayak agenda harian gitu loh, Pak. Membuat Jadi ada agenda agenda harian. harian di kamar, di ruangan saya. Ini waktu anak saya belajar, kemudian waktu anak saya mengaji, waktu anak saya uh, tafid dibimbing oleh orang tua di rumah. Kan setiap hari kalau misalnya kayak tafid itu harus mengulang apa yang sudah dihafalkannya itu karena biar tidak lupa. Nah, itu saya juga selalu mengingatkan di agenda harian saya yang selalu saya tempel di kamar sehingga saya ketika bangun sudah melihat oh ya agenda hariannya hari ini jam sekian saya harus seperti apa gitu Pak. Jadi Bu Reni membuat agenda harian, Memanage waktu memanage Pak. waktu, itu sebagai bentuk pengingat agar tetap konsisten dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan Ya, bersama. Begitukah ya Bu Reni ya? ya betul Pak. Keren, 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 keren. Baik Bu Reni. Em,
Mana menurut Bu Reni dari percakapan yang tadi kita sudah melakukan percakapan dari beberapa waktu yang belakang tadi, dapatkah Bu Reni memberikan kesimpulan atau menarik kesimpulan dari sesi coaching ini, Bu Reni? Ya, ketika saya mengobrol, berkomunikasi sama Bapak, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tujuan saya tadi awal adalah ingin anak-anak saya masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi dan beasiswa. Maka saya juga harus konsisten dan fokus, yaitu memberikan motivasi, semangat terhadap anak saya dengan cara membimbing di rumah, selain di rumah membimbing melalui bimbingan belajar atau les. Kemudian saya juga mencari informasi ke yang lainnya bagaimana caranya biar anak saya bisa masuk PTN negeri seperti UGM jurusan kedokteran melalui jalur prestasi dan beasiswa. Mungkin itu Pak. Keren, Dan keren. lebih memanage waktunya. Nah, saya ingin membantu memfasilitasi Bu Reni untuk mereview dan menarik kesimpulan dari awal ya Bu Reni ya. Nah, Oh ya, siapa? berdasarkan dari percakapan kita sejauh ini, langkah konkret pertama yang ingin Bu Reni ambil itu tadi apa Bu Reni? Ini Pak, ikut bimbel, les. Ikut bimbel ya benar. Bu Reni ingin ikut bimbel. Nah, bagaimana Bu Reni, apakah dapat memulai langkah mengikuti bimbel tersebut dalam minggu-minggu ini atau memang sudah dilakukan? Sudah Pak, sudah dilakukan. Baik, jadi Bu Reni dalam kegiatan mencapai itu melakukan bimbel, bimbelnya sudah dilakukan. Apakah Bu Reni menemui tantangan saat menjalankan perjalanan apa bimbel ini, Bu Reni? Ya, yang seperti tadi yang saya utarakan bahwa saya mengikuti les anak saya itu les yang karena saya juga belum tahu kan Pak ya saat ini les di mana yang menunjang supaya anak saya bisa lolos ke PTN negeri di UGM jurusan kedokteran. Mungkin itu Pak yang menjadi tantangan buat saya. Karena kan saya yang penting untuk sekarang masukkan aja les kemana gitu, dimasukkan saja agar ada kegiatan itu saja untuk saat ini gitu Pak. Langkahnya sudah ketemu, masuk ke bimbel, bimbelnya masuk saja dulu bimbel yang mana. Kemudian tadi tantangannya adalah tantangan memilih bimbel yang berkualitas. Nah, cara mengatasinya adalah masukkan saja dulu begitu ya, Brenda ya. Ya, Oke, baik. Kita susun langkah aksi yang lebih kecil lagi, Bu Ren. Langkah-langkah kecil yang dapat dilakukan untuk mendekatkan Bu Reni pada tujuan itu apa? Sekarang yang eh, langkah-langkah kecil selain bimbel itu, adakah yang langkah yang lain, Bu Ren? ya paling ini ya Pak, memberikan semangat sama anak saya ketika belajar di sekolah Pak. Karena kan menunjang juga ya Pak, kalau misalnya anak saya di sekolah nggak semangat, terus rankingnya nggak dapat ranking atau jumlah nilainya kurang, itu kan mempengaruhi juga. Makanya untuk langkah yang kecil ini saya memberikan motivasi semangat kepada anak saya ketika di sekolah mumpung masih anak saya kelas 2 SD supaya lebih semangat lagi gitu Pak. Karena kan pelajaran anak kelas 2 SD masih seperti itu. Jadi sehingga ketika naik kelas 3 dia udah mudah paham, semakin ke naik tingkat dia semakin paham. Itu sih Pak langkah-langkahnya. Misalnya anak saya di sekolahnya juara satu, ya harapannya semakin nanti dia naik kelas tetap konsisten gitu Pak. Oke, tetap Karena kalau misalnya anak saya ranking satu, insya Allah harapannya dia akan lebih mudah mencapai cita-citanya untuk masuk perguruan tinggi negeri lewat jalur prestasi dan dapatkan beasiswa. keren, keren. Menurut Bu Reni, siapa yang dapat membantu Bu Reni tetap termotivasi untuk melaksanakan rencana ini?
Orang-orang terdekat, Pak. Kalau misalnya di sekolah, mungkin gurunya. Saya selalu berkomunikasi dengan gurunya anak saya supaya melihat perkembangan anak saya di sekolah seperti apa. Sehingga ketika misalnya guru anak saya memberitahu kepada saya tentang perkembangan anak saya juga di rumah memberikan motivasi kepada anaknya. Jadi saling berkomunikasi antara saya dan guru anak saya di sekolah Jadi, sebagai orang tua. oh, Karena penting kan Pak itu. Jadi sehingga saya tahu oh anak saya itu apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki. keren-keren ya, Wereni ya. Sampai sejauh itu merencanakan, membuat langkah, membuat strategi, menjaga suasana hati, memberikan motivasi, memberikan apresiasi untuk putra-putrinya agar tujuan eh, 5 sampai 7 tahun yang akan datang ketika putra-putrinya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri itu bisa masuk melalui jalur prestasi, beasiswa prestasi. Amin, Keren, keren, mudah-mudahan. keren, keren, keren. Dan itu agar motivasinya bisa terjaga, Bu Reni perlu dukungan dari orang-orang terdekat, selain gurunya, keluarganya, mungkin ayahnya. Nah, dan hebat, 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 keren. Tetap semangat ya, Bu Ren. Semoga Ya, apa yang dicita-citakan, diharapkan itu terpenuhi dan tercapai. terima kasih Pak, sangat Hmm. membantu banget Bapak dalam mencapai tujuan saya ini. Keren, keren. Nah, dari 1 sampai 10, dan di akhir sesi coaching ini, berapa nih nilai yang menggambarkan suasana Bu Reni sekarang? Semakin tinggi Pak, saya nilainya kalau ada 100 apa 1000. Keren, keren, keren. Bu Reni suasananya semakin tinggi ya. Tadi Ya, di sangat awal sesi, bermanfaat banget Pak komunikasi ini antara saya dan Bapak tentang tujuan saya bermanfaat banget buat saya sehingga kebahagiaan saya semakin tinggi karena banyak informasi yang saya dapatkan juga Pak. yes, keren, keren. Alhamdulillah, saya pun merasa bangga. Nah, saya juga sama-sama berterima kasih kepada Bu Reni. Kita melakukan sesi coaching ini. Semoga kita bisa melakukan coaching berikutnya di lain kesempatan, Bu Reni. Ya, baik Pak. Baik, terima kasih. Mengakhiri sesi coaching ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak.